Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gantiang ke Bukit Putih, lalu jambatan Sebarang Padang, walaupun lah Gantiang tapi ndak putih, lai tinggal juo Saleh Banang. Walaupun datuk lalamo ndak kamari, nan Saleh Banang malam kini lai tibo. Lai sehat apa Pak Ibu? Alhamdulillah. Tapi nanti mati jo. Jadilah tu Ustaz Yunis Khatib mudo baru lama mati. Ustaz Ustawardi lagai alunya mati nih. Tapi suatu saat nanti akan meninggal dunia. Saat itulah manusia tahu apa yang diusahakannya di dunia, apakah dia termasuk orang menang atau orang merugi. Saat itulah manusia yang engkar menyesal melakukan segala perbuatan yang buruk. Na'udzubillahi min zalik. Ada doa Bapak Ibu yang dibaca oleh setiap orang kalau akan memulai acara. Jadi banyak sekali orang yang telah hafal doa ini. Apa bunyi doa itu? Rabbi syrahli sadri. Oh Tuhan, bukakanlah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan jadikanlah lidahku fasih berbicara. Yafqahu qawli, supaya orang memahami, mengerti atau paham dengan apa yang saya bicarakan. Ini banyak kita yang hafal doa ini. Tapi mungkin saja ada yang tidak tahu dari mana sumbernya doa ini. Apakah doa ini sangat-sangat perlu kita populerkan, kita hafal dan kita baca? Iya, harus. Karena apa? Doa ini Al-Quran yang berasal dari doa Nabi Musa. Kemudian karena tinggi bobotnya doa itu diturunkan oleh Allah sebagai ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, terletak di dalam surat Taha. Di doa itu rancak mana Pak? Memang kita berdoa ini sesuai apa yang akan kita minta. Kita tidak terkait oleh orang lain sebab permintaan kita beda-beda. Tapi doa ini semua kita bacalah. Kalau hari mau lebaran ini ada doa satu lagi, jangan lupa membaca. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Baca doa ini sampai nanti lebaran datang. Salat subuh, salat zuhur, salat sunat, salat tahajud, salat witir, salat tarawih, baca doa itu. Itu doa minta kemudahan, ridha Allah, pengampunan, maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi doa yang populer, yang banyak orang menghafal tadi, terletak di dalam Al-Quran surat Taha. Kenapa doa ini dibaca oleh Nabi Musa? Beliau itu setelah jadi Rasul Pak, itu disuruh menyampaikan dakwah kepada ayah angkatnya yang kafir dan kejam. Siapa ayah angkat Nabi Musa itu? Fir'aun. Ini kaum muslimin pelajaran bagi kita. Kalau kita memegang suatu tampuk kekuasaan, jangan ditiru Fir'aun.
Karena manusia ini berkuasa, itu kekuasaan pinjaman Allah, tidak mutlak. Sedangkan Fir'aun ini sudah bertahun-tahun membunuh anak laki-laki yang lahir. Siapa saja anak laki-laki tidak mau tahu Fir'aun siapa ibu dan ayahnya, itu dibunuh. Ya kan? Tapi Allah memperlihatkan kekuasaan, anak yang akan jadi nabi, anak yang akan mengalahkan Fir'aun, dipeliharanya. Kadang-kadang ikon tak tabaco dek rajo kini pak, dek Fir'aun nang kini, iya kan? Sehingga kaum muslimin bak katoinyo sekutiko berkuasa. Padahal kekuasaan itu di tangan Allah. Kalau kebetulan kita berkuasa, itu kekuasaan pinjaman dan suatu saat akan dicabut oleh Allah. Ceritanya bagaimana kau bisa Nabi Musa kau anak angkat Fir'aun. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ibunya juga khawatir karena anaknya laki-laki, kalau nanti diketahui pasti dibunuh. Maka Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa itu, anyutkan anakmu ini ke sungai Nil. Jadi ini tidak masuk akal lagi pak. Sungai Nil itu besar, airnya deras. Disuruh menyuikan anak ke sini. Tapi karena itu ilham dari Allah, dianyutkan. Menurut pasal nan biasa warih nan bajawe pusako nan batolong, menurut hukum halam kalau anyui dari ulu pasti sampai ke muaro. Tapi kali ini ndak, nyobeloan de Allah, peti bayi itu marah ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun sedang di tepi sungai Nil itu, nampak baginya peti diraih, disingkoan tutupnya kira bayi di dalam. Langsung dibawa naik, nyoimbang ke suaminya, Dafir, awak dapat anak di batang air. Fir tu tak Firdaus, Firaun, ya kan? Laki-laki berusi je Fir'aun, laki-laki dah je harus dibunuh je. Dah kita ndak beranak, kini dapat anak laki-laki. Kok dapat anak laki-laki pembangki batang tarandam papuih malu di kanyang penjawik kato tengah medan, panyambut tamu tengah rumah, kaganti badan awak nanti. Kinilah dapat anak manga dibunuh aja. Itu peraturan kecil Fir'aun. Atau aja lah karena udah rajo, itu peraturan, bunuhlah. Tapi hari kini ambo minta carai kecil bininya. Mandanga ke carai itu pak, indak lutui Fir'aun zona merete do, jo janggui-jangguinya. Manga sampai minta cara na dia ndak ka sampai sinan na dia udah do. Indak bunuh indak malah. Sabaga tu Fir'aun pak, sabak kuasa tu nyo ndak ada nan takui di orang, tapi takui di bini. Jadi apa kok kajadi rajo jangan takui di bini lah. Jadi rajo takui di bini itu alamat kancur. Ya kan? Jangan jadi rajo pak, jadi suami kau saya takut di bini. Apa bagian seperti ke bini sadanya? Kalau yo tu takut di bini tu, iso nyo dalam sakua gak sakete. Induk-induk kau dia GPT pak, nyo dari tulang rusuk bengkoknya ke dalam itu saya. Iya kan? Jadi ditinggalnya belanja sakete. Lain terangkan dapat tau. Itu. Ambo tak masuk, kata cuma manganan. Tidak jadi dibunuh anak tadi pak, dipaliaro dek Fir'aun. Padahal Nabi Musa itu akan mengalahkannya nanti. Atau pelajaran berharga
ko amuh rajo-rajo membaca. Kan tu rajo gini ndak takana baca itu dia. Akhirnya ketika beliau itu mulai kabaraja tagak, anak kabatagak tu kan bapa ciknya kendak ke dindiang, kendak ke tonggak. Kalau kinilah ada alatnya dijual orang di pasar, ndak perlu nanya. Dimasuk zakat sinan hanya pandai tagak. Jadi ketika Nabi Musa ko baraja tagak, nyopaci an janggui Fir'aun. Ta cabui janggui tu. Iya kan? Kaum muslimin padih, yo dem bunuh aja anak gaje. Kata istrinya, dah anak ketek sagadang tu lu merakal. Coba ambil roti sepiring, ambil baro sepiring. Ada ambil roti jo baro api, akhirnya nyo ambil di Nabi Musa tu baro api, nyo bawa ke muncungnya. Tu tawakal lidahnya. Ama ko lidahnya kalu mengicik pak. Kurang pasih tu mengko itu doanya tadi, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah Nabi Musa itu jadi rasul, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, ayah angkatmu itu sudah keterlaluan melampaui batas. Pak, coba bayangan orang nan mamaliaro awak sajak ketek kini disuruh maluruhan perangainya di Allah. Awak lata makan di budi sinan sajak keteknya gadangan sampai bujang, sampai jadi rasul. Kece Allah sampai nan bana kapa angkekmu itu je. Iya kan? Itu ndak persoalan naringan pak. Itu sama manapiak pato padang menantang matahari, maludah kateh. Sedang kami sedang dulu melawan atasan saya ndak talok dah pak. Gendaknya pindah nak, gendak pangkaian, ndaknya naik-naikan. Apalagi melawan rajo nan sadang berkuasa, biarlah kuruh na rajo tu pak, jangan dilawan. Dia berkuasa dari awak, iya kan? Ini bapak itu, iya kan? Dia tapaci di ulu, jangan dilawan. Dia paku awak tapaci di mato, iya kan? Tapi Nabi Musa sebagai rasul harus menyampaikan ini. Maka untuk menambah kekuatannya diangkat satu lagi adiknya untuk menjadi teman. Jadi dua rasul ketika itu, Nabi Harun cik, Nabi Musa cik. Iya kan? Apa kata Nabi Musa kepada ayah angkatnya itu? Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila anta zakka. Pak, apabila pak kasadar lai membarasihan diri apa dari dosa, labara anak laki-laki apa bunuh saja dulu. Kemudian apa takabur, apa kecil diri apa Tuhan. Nan Tuhan tu Allah, bukan apa kecil Nabi Musa. Kini ku ambo diangkat di Allah menjadi rasul. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya akan membimbing bapak menempuh jalan Allah itu. Fa'arahul ayatal kubra. Maka perlihatkanlah Musa tanda-tanda kebesaran saya kepada bapa angkatmu itu. Kok lai sadarnya bagi ciambo mempelian ya Allah. Dan engkau pacik itu apa tu kecil Allah? Tungkek gunanya untuk pertama untuk merambah rumput makanan kambing ambo. Akini colapian tungkek engkau tu kecil Allah. Nyolapen tungkek tu dek Nabi Musa jadi king cobra. Kuat sekali je. Ya kan? Jadi ulahnya cameh Nabi Musa, jangan cemas, itu mukjizat untukmu. Paciklah balik.
nyo paci ulah tu dek Nabi Musa jadi tungkek lo nyo balik. Apa inyo itu menurut Fir'aun ko? Kecik Fir'aun, wa ana rabbukumul a'la. Ambo ko apa angke engkau sekaligus Tuhan. Ambo Tuhan nan tinggi, ndak ada Tuhan nan lain selain ambo, kecik Fir'aun. Summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling. Wa hasyara fanada, nyokumpuan tukang sihirnya. Kalau yo engkau hebat, colawan tukang sihir ambo kata. 108 balik tukang sihir pak, nyolapehan tali jadi ular sana. Nabi Musa cameh. Apa kata Allah? Jangan cemas Musa. Tukang sihir itu tidak akan mempan datang dari manapun kalau engkau bersandar kepada saya. Lapeh lo tungkek engkau tu kecik Allah. Nyo lapeh lo Nabi Musa. Tungkek Nabi Musa cieknya. Nyo makan nula nan 108 balik tadi pak. Habis sadonya. Apa yang terjadi sesudah itu? Tukang sihir itu sadar. Salamu kok kita lah bertahun-tahun jadi tukang sihir, ndak pernah kalah. Kini kalah dek Musa kok 108 balik hula nyo makan di hula si kue. Memang Fir'aun ko nantak batu nan batu tu Musa, kita batuhan ke Tuhan Musa lah. Jadi sujud orang tadi akhirnya dia masuk Islam. Bagaimana reaksi Fir'aun? Nyo putuhi tangan orang tu sadoyo padang pak, ndak batangan ndak bakaki orang tu lain. Apa katanya mengancam, kalian tidak minta izin kepadaku sudah masuk saja kepada Musa. Kecil orang tadi, mangko kami masuk je Musa inyonan bana. Engkau sendiri kan lihat, sebelum ini belum pernah kami kalah. Kini kami dikalahkan dengan telak oleh Musa. Berarti yang benar Musa, bukan kamu je. Kalau engkau babaliak kamu cik Fir'aun, ndak jadi yang mau bunuh. Apa kata orang tadi? Gunanya kami duit le kaki ndak do, tangan ndak do. Sementara kami mati malah sadonya darah aku keluar mati. Pi mati kami lah Islam. Iya kan? Ndak mengikui engkau lah, tapi mengikui Allah. Nyo pacapek di Fir'aun mati pak. Nyo pancuang kepala orang tu sadonya. La ilaha illallah. Inilah pak, orang yang belum sempat salat, belum sempat bersedekah, ndak ada mendengar kaji di masjid tiang, ndak cie jo kegiatan ibadahnya lah do, tapi masuk sarugo. Karena apa? Tauhidnya. Jadi tauhid kolah nang kadi pelihara. Ya kan, jangan mempersekutukan Allah. Atau mengko Nabi Musa tu apa ibu membaca doa tu taruh supaya mentalnya kuat. Alai sadar Fir'aun dari serupa itu tu Ustaz, itulah Fir'aun tu pak. Ia orang ngalah dia mana? Ndak sadarnya tambah ingkar. Akhirnya nyo panehan hari di Allah 2 tahun. Sungai Nil tu karyang pak, karyang, sungai terbesar di dunia kering. Kecik Fir'aun kau Musa, sampailah ke Tuhan engkau tu, suruhlah mau janan hari, kau bisa mati rakyat kau ndak minum. Jadi ayah kau sawana perlu pak, tu mengkau ustaz asal mengecek di ketangan ayah. Yang biasa ada tetalu kau ndak ada gini. Lain. Ambo tahu nak ambo di masjid gantiang kau ada tetalu. Kalau ndak ada gini, ialah tambah kurang jatah. Honor lain naik enggak? Ni bapak-bapak, kamu mesti hati. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau lagi dapat air pak, 6 bulan tak dapat nasi, tak mati ya. Kalau ajalun sampai. Tu nama cerita orang gaik-gaik dahulu nak lari karimbo di Kajah Belanda pak. Tak ada kali makan lah, air saja minum.
Jadi ibu-ibu supaya jangan capek bare habis air saya minum. Tak usah bata nak berbuku air saya makan berat siang air saya lah. Ya kan? Liyo lai kataatnya ke Allah, katanya lai ya Allah, kata Nabi Musa di hujan hari 2 hari 2 malam baraya sungai Nil tu balik ia lai tobat Fir'aun indah ba katanya ikut kebetulan hari lah hujannya macam ya kan? Tak ada kaitannya je Tuhan si Musa tu terus engkar lo nya balik, ya kan? Puncak keengkarannya apa? Dia ingin membunuh Nabi Musa dan bangsa Israel sebanyak 200 orang. Nah, ini ingin saya sampaikan, kalau mahasiswa kurang setuju dengan pendapat saya ini, tidak apa. Jadi konsep demo itu tidak ada dalam Islam. Mendemo pemerintah, tidak ada konsep Islam itu. Dan disuruh tu awak mendoa, kalau pemerintah kau zalim mendoa awak, ya Allah tolonglah tunjuk pemerintah kau ke jalan nan bana, ya Allah datangkanlah hidayah seperti angin lembut ke dalam hatinya. Tapi kalau ndak taluk je angin lembut, datangan angin puntiang beliung, ya Allah jo rumah-rumahnya tangganya tu mendoa awak disuruh, ndak demo tu. Coba pak perhatian orang demo tu ada ndak nan mati? Ada. Pemerintah tu punya aparat pak, aparatnya banyak. Awak negara sensaro. Tapi kalau ndak sesuai mahasiswa ndak ada demo. Dalam Islam ndak ada konsep demo. Ya kan? Apakah Fir'aun tu kalah dek demo manusia? Ndak. Malah Nabi Musa tu dek dibunuh je orang Israel, disuruh pindah di Allah. Kamambo pindah je bangsa mo ke ya Allah ke Palestina. Ke Palestina tu menyubarang lawi, ya Allah pai salah ke Allah. Jadi Nabi Musa yang disuruh pindah pak, ndak demo disuruh ya Allah tu. Iya kan? Tiba di tepi lawi ba ke menyubarang. Janle kapan ang kado raki batang pisang saya nak ada bagus barang kecil Allah. Musa jangan cemas, tungkek tadi kali bawa lai ya Allah alatan kaya kat nyolatan dan Nabi Musa kaya air laut itu menyusut pak, nyotahan di Allah kiri kanan di tengah ke kering. Jadi malintihlah Nabi Musa di dasar laut nala kariang go jo Bani Israel. Bani Israel tu yo banyak akal sejak dulu pak. Lah tiba di sebelah parui kami lapa Musa aja hampir 10.000 ndak do. Nyo turunan de Allah manna dan salwa dari surga. Ala kanyang nyola sindao nyo kete ke bawah, nyola diswalik sadonya. Fir'aun tiba jo tentaranya. Nampak dek kawan lawi kariang batampuh. Lah masuk tentara nan 700.000 personil tu, jo-rajo-rajonyo nyopatawi anaya tu di Allah ni. Faghashiyahum, dipertautkan oleh Allah. Ma ghashiyahum, maka ditelanlah oleh air laut tadi tentara yang banyak itu. Siapa mengalahkan Fir'aun? Indah Nabi Musa ada pak Allah. Nak mengalahkan orang-orang zalim ko Allah nak mampu ko nyoba. Kalau awak melawaninya nyo tembak awak. Allah nanti nyo kerate dak Allah. Lebih-lebih kalau kuruh itu ndak lama na dak Allah tu. Iya kan? Ni kaum muslimin. Iya kan? Lama dak Allah. Dia pak besok kok jadi rajo, jangan ditiru Firaun dak. Lai terang ada pak tu. Jangan payah mengecek saja. Ya kan? Orang kan banyak ambisi jadi raja. Kau jelik dah pak. Ginilah mulai balihonya tagak tu. Ya kan? Lai boleh tu ustaz, boleh. Itu hak warga negara kalau kita punya kompetensi. Cuma bonan sama akamu, ada orang ingin lo jadi pemimpin ko, utaknya sesendok tehnya. Ayah lawi nang kenyo coklatan.
Tak mungkin. Calon pemimpin tu ampe kriterianya Pak. Taat, tokoh, takah, toke. Alah awak tokoh, takah, taat, pipitih tak ada. Tu tak toke tu. Habis itu saja. Kalau tak ada disiram je pitih Pak. Nak ke mana awak? Nama je iliu saja. Kan? Sedang ustaz ko Pak, ajalah Pak Uji datangnya 2 kali mengaji kemari jan dia gigi honor. Bisa datangnya tu dah. Kan? Berapa li minyaknya kemari tu lebih dari 5 mani tu tinggal. Ya kan? Ini. Murah saja. Sebabnya orang ndak malaikat. Jadi doa tadi itu sangat apa Pak? Akhirnya Nabi Musa dibantu oleh Allah, maka Fir'aun hancur di mana nanti di dalam neraka. Sebabnya takabur mana Pak? Dirinya nan Tuhan katanya. Itulah kaji kita malam kini. Ada sawah kambo bajak di Pelinggam ke Jelea, namanya Surau Melati. Itu dinya sudah tarawih. Ya kan? Jadi ambo pai ke Pelinggam dulu ya. Nanti talu ambo bawa ya. Itu nanti apa-apa. Kalau ada nan salah bu, di awak lah jarang batamu. Bab itu Rista Wardi Ustadz viral gini. Ya kan? Itu ndak di Padang so wirid lai kumari pai kecil orang gaya ambo manete miang kumari diundang orang. Di kalau ada nan salah ambo salamu ko minta maaf ke Pak pengurus jamaah Masjid Raya Gantiang. Le dia ke maaf ambo tu jamaah ndak ada nan salah. Ke salah jamaah ko. Jalan kota nyoisi. Ya kan? Nyo tertib mendengar ustaz mengaji walaupun ada sebagian sambil lalu, kan? Itu ndak apa. Matu tekan tu ba no. Pai dele ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.